Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Cahyo Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan proyek satu terkait keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama, sistem operasi. Nah, sistem operasi ini contohnya adalah Microsoft Windows. Jadi Microsoft Windows itu versinya ada versi Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sampai sekarang ada Windows 10. Nah, cara melakukan update, melakukan pembaruan itu dengan cara kalian mengunjungi situs www.microsoft.com, kemudian klik link Windows Update. Tapi jangan klik link Office Update ya, karena Office Update ini untuk mengupdate Office, bukan mengupdate Windows-nya. Jadi ini untuk pembaruan apa namanya operating systemnya. Kemudian sistem operasi yang lain itu jadi Microsoft itu bukan satu-satunya vendor ya. Nah, contohnya ada Apple Computer, dia membuat operating sistemnya namanya macOS X. Selain itu, komputer standar dari Lenovo, Dell dan lain-lain itu dapat menggunakan sistem operasi yang bernama Unix. Kemudian piranti lunak aplikasi. Yang pertama ada identifikasi. Nah, asumsikan bahwa Anda menggunakan Microsoft Word untuk membuat dokumen. Bukalah Word pada komputer Anda. Untuk menentukan versi, itu caranya adalah, jadi untuk melihat versi itu caranya klik help, kemudian eh, dengan setelah itu muncul pilihan, kemudian pilih about Microsoft Word. Itu cara melihat versinya. Kemudian untuk melihat informasi itu dengan cara klik file, kemudian klik properties. Jadi setelah mengeklik properties ini akan menghasilkan informasi mengenai orang yang membuat dokumen tersebut serta fakta-fakta penting mengenai kapan dokumen tersebut dibuat dan dimodifikasi. Jadi kalian bisa mengetahui siapa saja yang mengedit atau membuat file tersebut dalam mengisi Word gitu ya. Kemudian pembaruan. Nah, jadi cara pembaruan aplikasinya, pembaruan Office-nya, aplikasi Office gitu. Itu caranya kalian kunjungi web Microsoft. Microsoft yang tadi www.microsoft tadi, kemudian pilih Office Update. Nah, kemudian pilih Office Update. Nah, sebagai alternatif lain jika Anda sedang membuka Word, Excel, PowerPoint atau aplikasi Microsoft lain, itu kalian juga dapat mengeklik tombol help, kemudian check for update. Ini untuk mengecek pembaruan kalian apakah sudah terupdate apa belum. Kemudian melacak perubahan. Nah, jadi untuk melacak perubahan-perubahan itu kalian cukup uh, perintah tools, klik tools, kemudian akan muncul dengan pilihan dan kalian klik track change. Kemudian perlindungan kata sandi. Nah, Anda dapat melindungi dokumen Word dengan kata sandi. Nah, caranya cukup klik tools, pilih di menu bagian atas itu pilih tools. Kemudian akan muncul pilihan dan kalian klik option. Nah, kemudian pilihlah yang tab security. Nah, kemudian kalian mengisi password atau kata sandinya di situ untuk perlindungan di dalam file kalian. Kemudian ada virus dan spyware. Yang pertama, ancaman dan hoax. Jadi Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link atau memperbarui sistem operasi Anda. Email seperti itu sudah pasti hoax. Selain itu, organisasi yang legal itu tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi Anda. Diingat-ingat. Yang kemudian ada proteksi. Nah, proteksi komersial ini contohnya ada www.norton.com, kemudian ada www.mcafee.com. Ini program antivirus komersial. Kemudian ada proteksi yang gratis. Ini gratis ya. Jadi cukup mengunjungi situs www.grisoft.com, kemudian spybot.com dan lavasoft.com. Jika kalian mau cari yang gratis. Kemudian email. Nah, implikasi di tempat kerja. Nah, ketika Anda menghapus email, email ini akan dipindah ke folder file terhapus, jadi tidak langsung hilang. Tetapi kalau kalian mau menghapus secara permanen,
Eh, Kalian juga harus menghapus email dari folder tersebut untuk menghapus secara permanen. Jadi kalian buka folder file terhapus, kemudian hapus semua lagi. Jadi menghapusnya harus 2 kali. Etiket email di tempat kerja. Jadi ini etikanya ya. Yang pertama, hati-hati dengan fitur reply all. Karena ini cukup berbahaya. Semisal tidak sengaja kalian mengeklik fitur reply all, kemudian kalian membalas satu email, ternyata email kalian ini eh, terkirim ke semua email yang ada di kontak kalian. Jadi cukup harus berhati-hati. Yang kedua, jangan mengirim email terlalu panjang. Kemudian jangan beranggapan bahwa email Anda tidak akan dikirimkan ke orang lain. Jadi hati-hati jangan mengirim gurauan di dalam email karena bisa saja email itu akan diteruskan ke pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Alamat email pribadi. Nah, meskipun menggunakan email pribadi, tetapi apabila Anda menggunakan sumber daya organisasi seperti software, piranti lunak itu ya, kemudian piranti keras, kemudian jaringan komunikasi, maka organisasi itu berhak mengawasi email dan pesan Anda. Jadi harus berhati-hati, jangan menggunakan email pribadi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.